Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmatullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat kuat ya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dan kita bersama-sama bisa duduk di taman-taman surga. Karena Rasulullah bersabda, jika kalian melewati taman-taman surga, maka petiklah buah-buahnya. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga? Rasulullah menjawab, majlis dzikir, majlis ilmu itu adalah taman-taman surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa merefleksi terhadap diri sendiri ya, terhadap diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita sudah termasuk hamba yang bersyukur atau belum ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada kita suatu informasi yang sangat penting, yang berguna dan sangat berguna ya, untuk merefleksi diri kita masing-masing. Dari mulai penciptaannya, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ya, akan pentingnya kita merefleksi diri. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di suratul Ma'arij ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Ya, pertama ini yaitu pemberitahuan dari Allah bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah, banyak mengeluh ya. Manusia itu banyak mengeluh ya. Karena memang kodrati penciptaan manusia itu banyak manusia yang mengeluh. Innal insana khuliqa. Ngeluhnya apa? Idza massahu syarru jazua. Ketika mereka mendapatkan musibah, ujian-ujian yang tidak disukai oleh hawa nafsu itu ya, mereka itu keluh kesah, mengeluh. Ini perlu garis bawah. Apa yang menyebabkan manusia banyak mengeluh? Yaitu tadi, Allah ketika menguji sesuatu perkara, sesuatu musibah, sesuatu kejadian yang memang pasti Allah memberikan kepada setiap orang, itu manusia kebanyakan itu mengeluh. Nah, mengeluh itu tingkatan-tingkatan sampai pada tingkat nanti frustasi atau bunuh diri. Coba kalau manusia itu diberikan sesuatu perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsunya, maka akan diketahui sikap orang itu ya, dari yang paling rendah katakanlah sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Mengeluh yang rendah mungkin tidak disampaikan secara luas kepada orang ya, tapi dirasakan dalam hati kita masing-masing, atau mungkin disampaikan kepada keluarganya saja. Aku kok
ini hari-hari ini begini ya Pak, ya ini dan sebagainya. Ya. Mungkin kalau keluhan itu disampaikan kepada Allah itu yang bagus itu ya. Tapi kalau keluhan itu disampaikan kepada manusia, ini jadi yang buruk, ini kan gitu. Adapun tingkatan yang tertinggi mengeluhnya itu sampai frustasi gitu. Wah ini Allah nggak adil nih. Saya ujarku aku sholatnya sudah ini, aku ujarku enggak. Dia merasa dirinya sudah baik, tapi banyak musibah datang silih berganti gitu. Akhirnya dia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Nah ini mana nilai syukur kita? Nah, pertama itu. Tetapi kalau diuji sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, wa idza masyahul khairu manua. Ya, ketika dia diuji dengan sesuatu yang baik menurut anggapannya. Karena anggapan orang itu kalau diuji sesuatu yang baik, mungkin rezekinya lancar, anaknya nurut-nurut, wis macam-macam yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah ini ternyata kebanyakan orang itu manua, ya, kikir. Ya. Mengapa kikir? Karena ketika diberikan sesuatu, mungkin rezekinya banyak ya. Tadinya mungkin ada sesuatu yang telah direncanakan, nanti kalau saya punya rezeki pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, begitu rezeki datang kepada kita, nah pengen ini, pengen itu sudah mulai dipertanyakan, ya, dipilih hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu, kan gitu. Ya, sehingga dalam membagi rezeki itu tidak adil, gitu ya. Wah, dulu ketika rezekinya masih sedikit, banyak angan-angan kalau punya rezeki yang banyak akan sedekah, akan ini kan gitu ya. Tapi begitu diberi rezeki yang banyak, maka rancangan, bayangan, angan-angannya lebih banyak lagi. Wah ini tambah istri apa ya? Oh ini beli mobil yang bagus, beli ini. Akhirnya apa? Angan-angan yang baik sebelumnya itu hilang. Nah, ini sifat manusia ya, atau sifat yang melekat pada diri manusia. Kecuali illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Nah, beberapa orang yang diberikan Allah taufik ya, diberikan Allah kekuatan, diberikan oleh Allah nikmat yang lebih, itu adalah orang-orang yang mampu menahan diri dari sifat keluh kesah, dia tidak kikir. Siapa orang yang bisa melakukan seperti itu? Ya. Nah, pertama, orang itu sholatnya harus istiqomah. Ya. Sholatihim daimun itu tetap istiqomah. Ya. Istiqomah ada dua pengertian ya. Istiqomah dalam arti yang sempit, ya, dia tetap menjalankan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, 5 waktu dijaga, ya, kan gitu, dijaga kehusuan. Nah, istiqomah dalam arti yang lebih luas dan lebih bagus, bukan sekedar tetap menjalankan, tapi dia istiqomah dalam mempertahankan, meningkatkan, mengembangkan. Jadi bagaimana dia melakukan apa yang sudah biasa dilakukan dan menjaganya dengan cara menambahkan, terus menaikkan derajat kualitasnya. Maka dalam pengertian ini orang akan merasakan ya, betapa indahnya sholat itu. Jadi tidak sekedar mampu untuk melakukan secara rutin,
tapi dia akan mampu mendapatkan kelezatannya. Nah, orang yang mampu mendapatkan kelezatan sholat, maka sholatnya itulah akan menjadi jalan bagi orang itu untuk berbuat kebaikan yang lebih banyak lagi. Kemudian siapa lagi orang yang diberi kekuatan untuk tidak berkeluh kesah dan tidak kikir, yaitu walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, adalah orang yang ketika dia diberi rezeki, dia telah menentukan bagian-bagiannya. Jadi sudah membagi pendapatannya ke dalam bagian-bagian yang disukai oleh Allah. Oh iya, saya mendapatkan rezeki ini di pondok-pondok, ya sudah di pondok-pondok. Untuk apa di pondok-pondok? Ya, kemana saja di pondok-pondok? Tentu kan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang sebenarnya. Ya. Oh ini untuk keluarga. Nah, oh ini lisaili wal mahrum. Ini lisaili, dapat memberikan bagian kepada orang yang minta-minta, ya, orang miskin yang minta-minta. Wal mahrum, dan orang miskin yang tidak mau minta karena keimanannya dia hanya minta kepada Allah. Ya, dia bersyukur dengan apa yang ada, tapi sebenarnya dia belum cukup, gitu ya, belum memenuhi kecukupan. Ya. Nah ini diberi bagian di pondok-pondok. Ini nanti kalau ada orang peminta kasih, ini nanti bagian daripada saudara kita yang perlu kita sampuni. Itu di pondok-pondok bisa ini wal. Orang yang mampu membagi pendapatannya dengan cara seperti itu luar biasa. Nah, kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ya. Orang yang akan diberi kekuatan untuk tidak berkeluh kesah, tidak kikir, itu adalah orang yang percaya akan ada hari pembalasan. Orang yang tidak percaya hari pembalasan, dia akan hidup semau gue gitu, menggunakan hartanya, menggunakan dirinya itu sekehendaknya. Karena apa? Enggak takut nanti dibalas oleh Allah di akhirat, gitu ya. Dia hanya mengikuti keinginan hawa nafsu, ingin ini ya lakukan, ingin itu ya lakukan. Jadi pengendalinya Tuhannya, yang mengendalikan diri bukan Allah, tapi Tuhannya hawa nafsu. Yaitu orang yang selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Itulah oleh Allah disebut afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Yaitu siapa? Ya orang yang dia selalu mendudukan diri menjadi hamba hawa nafsu. Oh saya pengen ini, tas, pengen ini, tas. Harta tidak eman-eman, ya. Kalau untuk memenuhi keinginan nggak eman-eman, ya. Karena dia ketibalnya hawa nafsu, tidak ingin mengekang apa yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi itu yang diperjuangkan, tidak. Tapi apa yang diinginkan itu yang diperjuangkan. Seberapa besar harta yang harus dikeluarkan, oke, no problem. Nggak eman-eman, nggak ngaji. Nah ini, ya. Orang yang tidak percaya hari pembalasan, percaya dalam arti yusaddiquna, bukan hanya percaya tapi membenarkan. Mungkin kalau hanya ya saya percaya dalam mulutnya. Tapi kalau yusaddiquna, dia membenarkan. Nah, kalau membenarkan sudah keyakinan yang sempurna dalam diri kita, ya, bahwa akan hadir hari pembalasan yang akan membalas seluruh perbuatan manusia. Ini orang yang akan diberi kekuatan oleh Allah. Kemudian walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, ya. Adalah orang yang benar-benar takut terhadap datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang tidak takut terhadap azab. Lah, azab kan di akhirat nanti, kalau sudah di akhirat yang mikir azab.
Sekarang belum di akhirat kok mikir akhirat sih gimana? Mungkin masih di bumi, yang mikirin bumi. Jadi kadang-kadang ada orang yang berpikir seperti itu. Ya, masalah akhiratnya kalau sudah di akhirat ya, masalah di bumi ya di bumi. Ya. Nah ini orang yang seperti itu tidak takut ya terhadap ancaman Allah. Dia tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak takut terhadap ancaman Allah. Luar biasa bahayanya. Dan itu pasti ya kayak tadi itu ya, dia akan menjadi-jadi ya. Kalau diuji keburukan, kalau kesahnya menjadi-jadi. Kalau diuji kebaikan, jadi kikirnya menjadi-jadi. Itu orang yang seperti itu ya. Ya itu tadi, min adzabi rabbihim musyfiqun, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya ya, orang-orang yang mampu menjaga diri tadi ya, tidak kikir dan dia tidak mudah keluh kesah, karena dia tahu bahwa siapa saja ya orang-orang yang dia meyakini bahwa azab Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia tidak aman. Artinya apa? Tidak aman terhadap ancaman azab Allah itu artinya dia merasa takut kalau perbuatannya itu nanti menimbulkan azab. Nah, orang yang tidak pernah berpikir seperti itu, maka dia juga tidak akan mendapatkan kenikmatannya untuk dapat bersyukur, gitu ya. Karena apa? Karena tidak pernah berpikir azab dan dia tidak takut dengan azab. Nah, orang yang tidak takut dengan azab, ya itu sudah dipercontohkan oleh umat-umat terdahulu. Ya, bahwa umat-umat terdahulu banyak orang yang menentang Rasulnya. Menentang dengan cara apa? Coba hadirkan ya azab yang Allah janjikan. Itu udah berkali-kali diucapkan oleh umat-umat terdahulu melawan melawan janji-janji Rasul ketika dia berdakwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan sesuai dengan permintaannya. Ada Allah datangkan angin yang menyapu bersih mereka. Allah datangkan azab berupa halilintar yang menyambar mereka. Allah datangkan gempa yang meluluh lantakan mereka. Ada contoh-contoh kaum terdahulu seperti itu. Ya, karena mereka menantang. Ajik tanah linak butallahu wa'adahu. Misalnya gitu, datangkan apa yang dijanjikan oleh Allah, katanya azab mana, dan seterusnya ya. Itu sudah terbukti dan Allah pasti mampu menghadirkan azab. Hadirin rahimani rahimakumullah. Kemudian juga orang-orang yang menjaga farjinya, walladzina hum li furujihim hafizun. Ini orang yang bersyukur menjaga farjinya, kecuali apa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali disalurkan kepada istri atau zaman dulu itu budak-budak sahayanya. Nah itu tidak tercela, tidak berdosa. Dengan gaya apa saja ya kepada istri, nisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasitu. Kan gitu. Dengan gaya apa saja silahkan datangi istri. Nah, itu boleh ya. Tapi kalau selain itu repot ya kan. Misalnya Anda punya kekuatan 7 kali kekuatan kuda ya. Punya harta yang banyak, sementara istri tidak mampu melayani, masih boleh masna wa sulasa wa ruba. Itu kan luar biasa Allah menyediakan fasilitas ya.
Kalau mau menambah ini Gus, ya, fasilitasnya Gus. Kalau mempunyai nah iya, dan itu punya kekuatan 7 kuda itu ya luar biasa. Nah, tapi sudah diberi fasilitas seperti itu, sudah diberi fasilitas yang sedemikian longgarnya, famani butago waro adalika. Tetapi dia masih mencari-cari selain itu yang bukan haknya, ya kan? Masih beli gitu ya. Nah, sekarang kan banyak asongan itu, ya, masih beli asongan ya, berzina dan seterusnya itu, fa innahu ghairu malumi, ya, fa manittaqa wara adalika, gimana? Faulaika humul madu. Jadi barang siapa yang mencari famanibtahu waro adalika selain itu selain siapa? Selain istri atau budak sahayanya. Ya, istrinya bisa 1-2. Itu kok masih mencari-cari lain, sungguh dia telah kelewat batas, sudah melewati batas. Seorang patut gitu ya. Ini hadirin rahimani warahmatullah. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita fasilitas untuk bersyukur yang luar biasa. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanahnya. Ya, berbicara dengan benar, amanah dijaga dengan baik. Walladzina hum bi syahadatihim qaim, dan dia adalah menegakkan kesaksian dengan benar, tidak ditambah-tambah, dikurangi. Kalau bersaksi adalah bersaksi dengan sesungguhnya, tidak bersaksi palsu karena dibayar. Nah, sekarang kan banyak kayak gitu, kasus-kasus tertentu adalah uang kan gitu. Karena dibayar, kamu harus ngomong gini loh ya. Oh, ini 1M asal kamu ngomong gini ya. Ini saksi palsu. Naudzubillah min. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, dan orang yang menjaga sholat betul-betul dijaga waktu-waktunya, khusyuannya. Ulaika fi jannatin mukramun. Merekalah orang yang akan mendapatkan kemuliaan di dalam surga. Nah, demikian hadirin rahimani warahmatullah. Bila hal ini dijaga, dia tidak akan menunjukkan sikap keluh kesah, tidak akan kikir, menjadi hamba yang bersyukur. Dia akan hidup yang mulia di dunia dan di akhirat. Di dunia hidup mulia, di akhirat dimuliakan di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan.